Kalau akhir-akhir ini kamu gampang kesel, gampang sedih, atau tiba-tiba overthinking cuma gara-gara hal kecil, itu bukan kamu yang lebay kok. Serius. Bisa jadi tuh karena ada bagian dari diri kamu yang dulu pernah luka, dan sampai sekarang belum pernah kamu sentuh lagi. Kamu mungkin udah gede, udah kerja, udah bisa ngatur hidup sendiri. Tapi luka yang kejadian waktu kamu kecil itu bisa banget masih kebawa. Bukan karena kamu gak move on, tapi karena dulu kamu gak ngerti gimana cara ngadepinnya. Contoh ya, mungkin dulu kamu pengen banget dimengerti, tapi gak ada yang denger. Atau kamu lagi nangis, tapi malah disuruh berhenti. Jangan cengeng. Lama-lama kamu belajar buat tahan semuanya sendiri. Tahan sedih, tahan kecewa. Tapi ya itu, emosi itu gak hilang, dia cuma numpuk. Dan pas kamu dewasa, dia muncul lagi. Kadang bentuknya marah, kadang takut ditolak orang, kadang juga kayak kamu gak ngerti kenapa, tapi ngerasa gak berharga aja. Langkah pertama yang paling penting banget itu bukan langsung gimana cara nyembuhin, tapi ngakuin dulu aja kalau kamu pernah luka. Iya, sesimpel itu. Ngakuin ke diri sendiri, ya gue pernah kecewa. Ya, waktu kecil gue pernah ngerasa sendirian. Gue dulu pengen banget dimengerti, tapi gak ada yang ngerti. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi biar kamu ngerti kenapa kamu hari ini kayak gini. Biar kamu gak keras terus sama diri sendiri. Kadang kita buru-buru bilang, udahlah, itu masa lalu. Harusnya gue udah biasa. Terlalu kecil buat jadi masalah. Tapi justru karena kamu anggap kecil, kamu jadi gak pernah validasi perasaan sendiri. Padahal semua itu valid loh. Selama kamu ngerasainnya, berarti itu penting. Coba deh sekarang kamu diam sebentar, tarik nafas, terus jujur ke diri sendiri. Gue pernah gak sih merasa kecil banget, gak dianggap, atau takut banget ditinggalin? Gue pernah gak sih ngerasa sendirian, tapi pura-pura kuat? Gue gak minta kamu langsung jawab semua hari ini, tapi kalau kamu udah bisa duduk sama perasaan itu, dengerin pelan-pelan, itu udah langkah pertama. Dan sumpah itu keren banget. Karena banyak orang malah lari dari perasaan kayak gitu. Mereka sibuk nutupin, sibuk jadi kuat terus. Padahal healing justru dimulai dari berani ngeliat luka itu apa adanya. Dan kamu bisa banget mulai dari situ. Nah, sekarang kamu udah mulai sadar ya, kalau ada luka masa kecil yang masih kebawa. Udah mulai ngakuin ke diri sendiri juga, walau mungkin masih ragu-ragu. Gak apa-apa, itu wajar banget. Sekarang gue mau ajak kamu ke langkah berikutnya. Dengerin dulu perasaannya. Jangan buru-buru disuruh sembuh. Masalahnya, kita sering banget kejam sama diri sendiri. Baru sadar ada luka, langsung ngomong ke diri sendiri, udah ah, jangan dipikirin terus. Atur dong, masa gitu aja baper. Gue harus kuat, harus sembuh sekarang juga. Padahal, kamu baru aja nyentuh luka yang udah lama banget kamu kubur. Wajar kalau kamu masih ngerasa gak nyaman. Wajar banget kalau malah makin bingung, makin emosional. Healing itu bukan lomba cepet-cepetan. Healing itu proses, kadang lambat, kadang maju mundur, dan itu normal. Kalau kamu punya temen yang lagi sedih, kamu gak mungkin kan langsung bilang, udahlah jangan nangis, ayo senyum. Pasti kamu coba dengerin dulu, peluk dia, kasih ruang. Nah, sekarang coba kamu perlakuin diri kamu kayak gitu juga. Kasih ruang, dengerin. Jangan buru-buru disuruh diam. Coba tanya ke diri kamu, bagian mana dari gue yang lagi pengen dimengerti? Kalau gue jadi anak kecil lagi sekarang, gue pengen diperlakuin kayak gimana? Apa yang dulu gue harap orang dewasa bilang ke gue? Kadang jawabannya gak langsung muncul. Tapi pas kamu kasih ruang buat nanya, pelan-pelan bagian dari diri kamu yang luka itu mulai muncul. Dia mulai cerita. Mungkin bentuknya lewat mimpi, lewat ingatan random, atau tiba-tiba kamu nangis aja tanpa tahu kenapa. Itu bukan drama. Itu tanda kamu lagi ngebuka pintu buat ngobrol sama luka lama. Dan tahu gak, itu progres.
Kebanyakan orang pengen healing tapi nggak mau ngerasain emosinya. Mereka maunya hasil akhir doang. Tenang, happy, bisa kontrol diri. Tapi prosesnya mereka talak mentah-mentah. Padahal healing itu dimulai dari berani ngerasain semua yang dulu nggak sempet kamu rasain. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek banget, pengen diem, atau ngerasa fragile banget, nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Sekarang kamu udah mulai jujur ke diri sendiri. Udah mulai ngakuin ada luka yang masih nyisa. Udah mulai bisa dengerin juga walau pelan-pelan. Nah, sekarang gue mau ajak kamu ke langkah selanjutnya. Kamu siap belum? Buat mulai bangun hubungan baru sama diri kamu sendiri? Soalnya gini, dari kecil banyak dari kita diajarin buat nurutin orang lain. Disuruh jadi anak bayi, disuruh gak banyak maunya, disuruh ngerti terus. Lama-lama kebiasaan itu nempel. Pas udah gede, kita jadi susah nolak, susah bilang enggak, gampang ngerasa bersalah, dan ngerasa harus berguna terus biar dianggap layak. Capek banget kan? Makanya sekarang waktunya kamu kenalan ulang sama diri kamu sendiri. Tapi kali ini bukan sebagai orang yang harus sempurna atau harus bikin orang lain happy dulu, tapi sebagai kamu yang udah cukup apa adanya. Mulai dari hal kecil. Misalnya kamu lagi capek banget, tapi maksa buat kerja terus. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau ini gue lagi ngomong ke versi kecil dari diri gue, yang lagi capek banget, gue suruh dia istirahat gak? Atau kamu habis bikin salah dan langsung ngomel ke diri sendiri. Kok bisa sih gue gini terus? Coba ganti dikit. Ya namanya juga manusia, gak harus bener terus juga kali. Hal kayak gitu kecil tapi penting banget. Itu tanda kamu mulai rawat diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Anggap aja kamu lagi belajar jadi orang tua baru buat diri kamu. Dulu waktu kecil, kamu mungkin ngerasa gak didengerin, gak dimengerti. Tapi sekarang, kamu bisa jadi versi dewasa yang bilang, tenang, gue di sini kok. Lo gak harus ngapa-ngapain dulu buat disayang. Lo cukup. Beneran. Awal-awal pasti kerasa aneh. Gue ngerti. Tapi lama-lama, itu bikin kamu lebih tenang. Lebih kenal sama diri sendiri, lebih paham, oh ternyata selama ini gue cuma butuh dimengerti sama diri gue sendiri dulu. Dan ya, pasti ada hari dimana kamu ngerasa balik lagi ke pola lama, ngerasa gak cukup, ngerasa nyebelin, ngerasa sendirian. Tapi bedanya sekarang, kamu sadar, kamu gak lari dari perasaan itu. Kamu duduk, kamu dengerin, dan kamu tetap nemenin diri kamu sendiri. Itu keren banget. Gak ada yang bisa janjiin kamu bakal sembuh total dalam seminggu. Tapi kalau kamu terus pilih buat dengerin, terus pilih buat sayang sama diri sendiri, sekecil apapun, itu udah langkah gede. Karena yang paling penting tuh satu, jangan tinggalin diri kamu sendiri. Yang lain boleh aja pergi, tapi kamu jangan kemana-mana. Diri kamu yang dulu, yang kecil, yang pernah takut dan ngerasa sendirian, sekarang punya kamu yang baru, yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih ngerti. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu udah ngambil langkah besar banget. Kamu berani ngeliat luka kamu sendiri. Jangan buru-buru, jangan paksa diri buat sembuh sekarang juga. Cukup temenin diri kamu pelan-pelan. Dan ingat, satu hal yang paling penting, jangan tinggalin diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini kena di kamu, tulis di komen. Aku siap nemenin diriku. Gue pengen baca cerita kamu di sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri kamu ya.